Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Raya Jatimulya, para pengurus yayasan, pembina yayasan, pengawas yayasan, ketua DKM Masjid Raya Jatimulya, bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kata Allah Subhanahu wa taala yang begitu amat banyak dan begitu amat besar melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Terlebih pada pagi hari ini, nikmat iman, nikmat sehat. Dengan dua nikmat itu kita berada di tempat ini. Salawat dan juga salam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang tidak ada lagi nabi setelah beliau. Bapak dan hadirin sekalian, pada pagi hari ini guru kita tidak bisa hadir, ya. Dan mudah-mudahan keberkahan tidak akan hilang dari guru kita, insya Allah. Kita nanti kalau yang ada HP dibuka surat kelima. Jadi kisah tentang putra putri Nabi Adam, ya. Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Jadi bercerita tentang bagaimana, ya, awal mula penyakit manusia, ya. Jadi manusia itu awal mula adanya kekacauan dalam syariat itu diawali di sini, ya. Kalau kita lihat Nabi Adam itu punya putra dan putri itu 40 orang. Setiap lahir Siti Hawa itu melahirkan itu 20 kali, ya. Tapi kembar semua. Kembarnya itu laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan sampai 20 kali melahirkan. Jadi jumlah anaknya ada 40. Ibu-ibu udah berapa kali melahirkan, Bu? 5. Kuat 20. 20, Pak. Kembar. Jadi kembarnya itu berpasangan, ya. Karena perkembangan manusia ini harus berkembang biak, makanya dalam Islam itu ada yang namanya nikah, ya. Untuk berkembang biak, nikahnya itu laki dengan perempuan, bukan laki sama laki, perempuan sama perempuan.
Kalau laki sama laki, perempuan sama perempuan itu melanggar ketentuan, melanggar syariat, merusak tatanan kehidupan manusia. Ya. Makanya kalau ada yang belain LGBT itu orang perusak itu. Di kita ini apa sih yang nggak dibelain? Yang rusak apa yang nggak dibelain? Ya, di kita ini udah tahu rusak masih dibelain. Ya. Bukan dibenerin malah dibelain. Kalau yang rusak diambil, diluruskan, diperbaiki. Bukan diambil, dipelihara, dikembangbiakan. Itulah yang bikin rusak dunia nih. Ya. Nah, Nabi Adam bagaimana cara berkembang biak putra putrinya ini dengan sistem kawin silang, nikah silang. Lahir pertama Habil dan Labuda. Kedua itu Qabil dan Iklimah. Kembarannya si Qabil, Iklimah ini cantik luar biasa. Kembarannya si Habil yang pertama ini bukan jelek, tapi tidak begitu cantik. Perintah Allah, Nabi Adam disuruh memerintahkan ini agar si Habil kan silang, nggak boleh satu kandung. Ya, satu kembaran itu, satu kandung kembaran itu nggak boleh. Kalau satu kandung di luar kembaran itu boleh. Jadi kawinnya silang. Ya, laki perempuan silang, nggak boleh kembaran. Itu perintah Allah. Dan diperintahkanlah kepada Habil untuk menikah dengan Iklimah yang cantik. Dan Qabil menikah yang kembarannya ini cantik, menikah dengan kembarannya si Habil yang kurang cantik. Rupanya Qabil ini nggak mau, dengki, hasad terhadap siapa? Terhadap kakaknya si Habil. Jadi kalau manusia yang pertama-tama penyakit hasad pada manusia adanya di Qabil. Itu penyakit pertama tuh. Hasad, iri, dengki. Hasad itu nikmat Allah kepada seseorang dia tidak suka. Ya, penyakit hasad itu Allah berikan nikmat kepada seseorang, dia tidak suka, tidak senang. Harusnya nikmat itu hilang dari orang itu dan jatuh kepadanya. Itu hasad. Dan kata Nabi, hasad itu penyakit ya, yang sangat berbahaya. Menghapuskan pahala-pahala yang pernah kita kerjakan. Habis semua kalau kita hasad pada seseorang, habis semua pahala kita, sama dengan kayu bakar yang dimakan oleh api. Kayu bakar kering dimakan oleh api, cepat. Makanya kita buang tuh jauh-jauh dari sifat hasad, dengki, ya, dan teman-temannya. Nanti akan habis. Kita senang banget hasad itu. Ya. Menolak. Si Qabil ini menolak, nggak mau, dengki. Sudah dikasih tahu sama Nabi Adam, dinasehatin nggak mampu. Akhirnya ya Allah
perintahkan untuk berkorban. Ya, ini di surat Al-Maidah ayat ke-27 sampai 32. Kita baca ke ayat 28 dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu alaihim naba abna Adam bil haqqi iz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak qala inni yataqabbalullahu minal muttaqin. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika la aqtulak inni akhafullah rabbal alamin. Allah, Nabi disuruh menjelaskan. Apa kata Allah? Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, dengan sebenar-benarnya, bil haqqi, dengan sebenar-benarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, ya, maka diterima, ya, dari salah seorang dari mereka dan ditolak yang lain, ya. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari yang lain. Di zaman dahulu, Pak, korban itu nggak ada ketentuannya, apa aja boleh. Punya buahan boleh, punya sayuran boleh, punya ternak boleh. Habil ketika mendapat perintah berkorban, dia korbankan domba yang sangat besar, gemuk, cakep, putih, bersih, seperti yang disukai oleh Nabi ketika berkorban. Nabi kalau berkorban tuh dombanya tuh yang putih, di sini matanya ada hitam-hitam, cakep dilihatnya. Ya kalau kita kan minggir jalan aja yang ada. Kalau ini Nabi tuh yang bagus-bagus. Habil, sedangkan Qabil, dia berkorban dengan karena sudah kesel, sudah sirik, sudah dengki, ya, sudah dengki dia. Disuruh korban sama bapaknya, sama Nabi Adam, apa aja diambil. Buah yang jatuh diambil, bukan dipetik yang di atas yang jatuh. Sayur-sayuran yang sudah jelek diambil, ditaruh di atas gunung. Dulu gitu. Kalau disuruh korban mau ditaruh di atas gunung, gunung mana yang ada di sini? Taruh di atas gunung. Nanti akan ada petir menyambar, itu tandanya diterima. Itu tandanya ikhlas. Kalau nggak disambar, itu tandanya tidak diterima, tidak ikhlas. Jadi keikhlasan zaman dulu itu ada buktinya. Ya, langsung ada buktinya. Nggak diterima, dapat hukuman. Ya. Sedangkan Habil diterima oleh Allah. Meskipun putranya Nabi, hukum tetap berjalan. Meskipun keluarganya Nabi, hukum tetap berjalan. Penegakan hukum dari zaman Nabi Adam sampai zaman kita sekarang ini, penegakan syariat nggak pernah berubah. Ketentuan Allah nggak pernah berubah, nggak pernah. Mentang-mentang anak Nabi dapat dispensasi, enggak. Bahkan Nabi sendiri yang ngomong. Kata Nabi, seandainya putriku Fatimah mencuri, aku akan hukum dia. Jadi apa yang mau kita sudutkan
untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mau disudutkan? Apa yang mau kita jelekin? Enggak ada celah untuk mencari kejelekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada celah. Kalau kita banyak, celah kita tuh banyak. Orang dengki sama saya, mau cari kesalahan saya hari ini, banyak ketemu dia. Tapi kalau Nabi mau cari di mana celah? Lihat aja sekarang. Ini kadang-kadang kita umat Islam, Pak, mohon maaf, makanya kita baca Quran. Semua kabar tentang dunia ini ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Dengar berita ini, nggak tahu apa-apa, komen. Umat Islam ikut-ikutan. Kita tidak sadar kita sedang diadu domba. Kita tidak sadar. Padahal ulama-ulama, hampir seluruh ulama menjelaskan hati-hati terhadap perpecahan umat. Hati-hati orang yang akan menghilangkan, menenggelamkan Indonesia NKRI. Hati-hati. Hati-hati orang akan menghancurkan Pancasila. Hati-hati. Udah dinasehatin sama ulama, masih pecah aja kita. Dan mudah sekali timbul aliran baru. Banyak betul aliran baru sekarang kita nih. Baru-baru nongol lagi. Pengikutnya ada aja gitu. Meskipun 50 orang kan ada aja. Kita ini dicari-cari siapa keturunan Nabi. Cari yang ahlinya, udah ada yang ahlinya, udah tahu semua siapa keturunan Nabi. Yang nggak paham nggak usah bicara, dengerin aja, percaya sama guru kita, aman. Memang manusia yang dilihat itu bukan dari keturunannya. Betul Pak, benar. Nanti Bapak bisa lihat dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya kalau nanti salah koreksi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kamu, min zakari wa unsa, dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum su'uba wa qabaila, dan Allah jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arafu, agar kamu saling kenal mengenal. Bukan untuk berperang, bukan untuk bermusuhan, tapi untuk kenal mengenal. Setelah kenal mengenal, setelah tahu suku sana suku sini, yang suku sana warnanya kulitnya putih, yang suku sini warnanya kulitnya hitam, legam, ada yang ke sawo matang dan sebagainya. Semua itu setelah kita kenal apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Lihat, warna kulit apapun, bahasa apapun, suku apapun, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Yang paling mulia. Ente mau suku dari mana aja silakan. Mau lahir di mana silakan. Tapi itu tidak menambah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menambah kemuliaan di sisi Allah adalah takwa kita, Pak. Ketakwaan kita kepada Allah. Makanya kita, ya Allah, ya, baru keturunan ini udah bangga betul. Baru orang tua, pejabat bangga betul, merasa mulia. Jalan di depan dia kita harus nunduk. Insya Allah. Ini sekarang manusia. Padahal Allah sudah jelaskan, mau keturunan apapun kita,
Bapak kenal nggak sama Uwais Al-Qarni? Kenal. Dalam cerita ya Pak. Orangnya mah belum. Uwais Al-Qarni itu orang yang hampir kalau nggak ditemenin apa artinya? Nggak ada yang deketin apa sih istilahnya? Dikucilkan. Di Yaman tinggal, tapi dia rajin ibadah. Dia urus orang tuanya, ibadah. Hidup di zaman Nabi Pak. Hidup di zaman Nabi. Tapi dia bukan sahabat. Hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, tapi tidak ketemu Nabi. Itu namanya bukan sahabat. Hidup di zaman Nabi, beriman pada Nabi, bertemu dengan Nabi, itu sahabat. Uwais Al-Qarni beriman kepada Nabi, tapi dia belum ketemu Nabi. Dia ingin bertemu Nabi, terhalang oleh orang tuanya nih, yang sakit, nggak ada waktu. Akhirnya suatu saat orang tuanya bilang, Uwais, kau ingin ketemu dengan Rasulullah? Betul ibu. Ibu izinkan kau pergi, tapi jangan lama-lama. Jalan dari Yaman ke Madinah, Pak. Yaman di mana, Madinah di mana? Jauh. Sampai di Madinah, masuk ke rumah Nabi, ketok pintu, nggak ketemu Nabi. Ketemu istri Nabi. Kata Aisyah, Rasulullah sedang berjihad. Pulangnya kapan, wahai ibunda? Nggak tahu pulangnya kapan. Karena janjinya jangan ninggalin ibunya lama-lama, pulang lagi Uwais Al-Qarni. Nggak ketemu sama Nabi. Dalam hati kecewa ya iya. Dalam hati kecewa. Pengen bertemu dengan Nabi. Pengen bertemu dengan orang yang dia cintai. Nggak ketemu. Akhirnya Nabi pulang. Pulang bertanya sama Aisyah. Aisyah, apakah tadi ada tamu yang datang? Ada. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Sudah. Ketika Rasulullah wafat, Rasul ini berpesan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, suatu saat nanti kau akan bertemu dengan rombongan dan kau tanya dalam rombongan itu ada tidak yang namanya Uwais Al-Qarni. Ciri-cirinya kalau nggak salah di tangan ada hitam apa di mana saya lupa. Itu. Jadi cirinya udah tahu. Dan Umar kan agak bingung. Siapa ini Uwais? Umar nggak kenal. Ya. Bingung dia. Salam. Akhirnya begitu Nabi wafat, diganti oleh Abu Bakar, Umar jadi khalifah, dicari tuh yang namanya Uwais Al-Qarni. Tiap ada rombongan lewat ditanya, apakah ada di sini yang nama Uwais Al-Qarni? Dengan alamat ini. Ada. Di belakang. Lagi mengurus kambing-kambing kita. Hewan bawaan kita, kendaraan kita. Uwais Al-Qarni. Jadi kerjanya itu ketika ada orang yang berdagang, dia urus kendaraannya. Disamperin nama Umar bin Khattab, Umar bin Khattab kaget. Kalau ngelihat manusia dari sisi jasadnya, sisi keadaannya, kita paling ini orang kok begini, kok disalamin sama Rasulullah. Kok disalamin? Ternyata Uwais, kaget Uwais Al-Qarni. Nggak terkenal Pak. Ya.
Nggak terkenal di bumi ini, nggak terkenal, tapi terkenal di langit. Buktinya apa? Buktinya ketika Uwais Al-Qarni wafat, banyak orang yang bertakziah. Siapa yang bertakziah? Wallahu alam. Tetangganya juga bingung, kok banyak orang. Ketika tetangganya ingin menggali lubang untuk kuburan Uwais Al-Qarni, ternyata di sana sudah ada yang gali dan banyak orang. Ketika tetangganya ingin memandikan, ternyata udah ada yang mandiin. Rame-rame menggotong. Siapa? Malaikat. Nggak terkenal di bumi, tapi terkenalnya di langit. Bumi ini, kita terkenal di bumi itu mau nyari apa, Pak? Bakalan mati kita ini. Oh, terkenal sini, terkenal sini. Habis selesai cerita udah. Selesai cerita. Siapa yang terkenal di sini yang sudah tidak ada? Apakah ada cerita lagi? Jangankan gitu, mohon maaf semua yang ada di sini. Mohon maaf. Guru kita aja almarhum, jarang kita bacain Fatihah. Padahal dia ngasih ilmu sama kita. Amat mudah lupa manusia. Saya ingin membuktikan di sini bahwa keturunan Rasulullah itu memang mulia. Kita juga bisa mulia dan bertemu dengan Rasulullah kalau kita beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kita juga bisa berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak usah mengandalkan keturunan. Wah, saya bukan keturunan Nabi, saya nggak bisa mulia. Siapa bilang inna akramakum indallahi atqakum? Yang paling mulia di sisi Allah orang yang paling bertakwa. Meskipun kita bukan keturunan Nabi, kita bisa mulia di sisi Allah dan di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa mulia asal kita menghormati takwa. Nabi kan sudah ajarin, Pak. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis dikatakan, adibu awladakum bisalasi husolin. Didik anak kamu, kata Nabi, dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum, cintai nabimu. Didik anak kita bagaimana dia mencintai nabinya. Bagaimana kita agar anak kita mencintai pahlawan kita, pejuang bangsa ini. Kasih pelajaran. Nih sejarah pahlawan Diponegoro. Nih sejarah pahlawan Imam Bonjol. Nih sejarah, nak baca pahlawan Indonesia Cuk Nadin. Ini Pak, ini nak pahlawan Jakarta Muhammad Husni Tamrin. Kenal kita. Ini nak pahlawan dan juga ulama Bekasi, Kiai Nur Ali. Kasih. Jangankan Nabi, anak kita ini ulama aja nggak kenal, gimana mau kenal Nabi? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Makanya saya Masya Allah buka di YouTube, oh Allah menjelek-jelekan para keturunan Nabi. Kita terlepas dari wallahu alam dia keturunan Nabi atau bukan. Menjelekan ulama saja sudah jelek kita. Kenapa? Karena ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Menjelekan saja udah jelek. Apalagi menjelek-jelekan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjelekan ulama aja kita udah jelek. Ya, jangan terpancing, Pak. Biarin aja dia urusan dengan Allah. Ya, biarin aja, nggak usah terpancing. Ini
Hubbi nabiikum, kasih dong anak kita tuh baca nak sejarah Nabi, beliin, murah itu 25.000 aja dapat sejarah Nabi singkat, baca hafal ya, baca. Apalagi sekarang model klik aja udah bisa kita cerita ceramah kisah tentang Nabi, klik cari, dengerin, cari yang videonya, dengerin. Makanya Allah tuh tahu ya, maksudnya memang Allah pencipta, amat sangat tahu dengan keadaan manusia. Nanti kata Allah dalam Yasin itu, al-yauma nahtimu ala afwahihim, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti kata Allah akan aku sumpel mulut manusia, yang berbicara tangan, yang menjadi saksi kaki dengan apa yang mereka usahakan. Lihat memang sekarang ini menjadi saksi tangan kita ini, ngetik. Saksi tangan kita, yang bicara tangan sekarang. Assalamualaikum, kalau kita WA orang yang ngomong mulut kita apa tangan kita? Jawab. Itu Allah, Masya Allah, Allah Maha Pencipta. Udah diprogram semua. Cintai Nabi. Wa hubbi ali baitihi, dan cintai keluarga Nabi. Ini nih, disuruh cintai sama Nabi, keluarga Nabi. Itu saya yakin betul Pak, orang-orang yang menghina Rasulullah, orang yang menghina habaib, orang yang menghina kiai, orang yang menghina keturunan Rasulullah, itu PKI Pak. Saya mau udah 100% yakin itu PKI. Karena PKI dulu tuh labelnya masing-masing. Apalagi sekarang. Ya. Hubbi ali baitihi, cintai keluarga Nabi. Disuruh Pak sama Nabi, cintai keluarga Nabi. Kalau kau mau beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, cintai Nabi, cintai keluarga Nabi. Cintai. Terus apa lagi? Wa qiraatil Quran, dan baca Al-Quran. Nah ini yang kita lalai ini. Kita baca Pak, baca, terus ditadaburi, tadabur Al-Quran, bisa baca pelan-pelan. Makanya Allah sindir kita itu dalam Al-Quran, apala yatadabbarunal Quran am ala qulubi aqfaluha. Apakah kamu tidak memperhatikan Al-Quran, atau memang hatimu yang terkunci, kata Allah. Kamu hanya baca. Orang sekarang banyak baca Quran, tapi hanya sampai tenggorokan, nggak masuk Al-Quran ke dalam. Karena mereka tidak berniat untuk memahami isi Al-Quran. Kalau mereka berniat untuk memahami isi Al-Quran, dia baca Al-Quran, dia tadaburi Al-Quran, dia amalkan Al-Quran, dia dakwahkan Al-Quran. Ya. Kita kembali lagi kisah Habil dan Qabil ini. Jadi ketika Habil diterima korbannya dan Qabil tidak diterima korbannya, apa kata Qabil? Qala la'aqtulannak. Qabil berkata, aku akan membunuhmu. Sungguh aku akan membunuhmu. Terus kata Habil gimana? Qala, karena dia nggak diterima korbannya. Qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Kata Qabil, sesungguhnya yang Allah terima adalah korbannya orang-orang yang bertakwa. Terus ayat selanjutnya gimana? Ayat selanjutnya, Qabil
berkata kepada Habil, saya akan mengayunkan tangan saya, artinya saya akan membunuh kamu. Kalau kamu ingin membunuh aku tidak akan menggerakkan tanganku. Kenapa aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu juga? Kata Habil, biar dosamu bertambah. Biar dosamu bertambah. Nanti Bapak lihat ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai 32 Bapak bacanya. Ya, agar dosamu bertambah. Bertambah apa? Ketika kau membunuhku kau dosa. Dan bertambah dengan dosamu apa? Dosamu itu dosa dengki, dosa iri. Kamu udah punya dosa, kau bunuh aku, bertambah dosamu. Bertambah. Setelah selesai dibunuh, bingung ini. Mau dikemanain mayatnya? Dibawa-bawa jenazah itu. Dalam beberapa riwayat itu jenazah dulu seminggu aja nggak bau, Pak. Mungkin karena suasana padang pasir atau gimana. Kayak sekarang kan kalau kita lihat di pemakaman itu, ya pemakaman di Saudi itu kan ditaruh aja di bawah, terus ditutupin. Jenazah itu nanti kering karena panas, jadi nggak ada baunya, sehingga bisa dipindahin. Kering nggak pernah bau. Nah sejarahnya dibawa-bawa tuh jenazah. Bagaimana caranya nih untuk menutupi jenazah Qabil yang dibunuh oleh Qabil? Akhirnya apa? Di ayat terakhir, ya, faba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardi liwirahu kaifa yuwari sawatahi. Qala ya wailata a'azattu an akuna misla hadzal ghurab fa uwariya sawata ahi fa asbaha minad nadimin. Ya, a'ajaztu. Ketika sedang dibawa-bawa, Allah kirimkan burung gagak. Inilah bukti manusia itu lemah. Allah kirim burung gagak, Allah perlihatkan kepada si Qabil burung gagak itu mencakar-cakar tanah, gali tanah. Begitu dia lihat, ya celaka saya. Kenapa saya tidak seperti dia? Saya gali. Baru dia nyesal. Ternyata manusia itu masih kalah sama burung, sama binatang. Untungnya manusia Allah kasih otak, Allah kasih akal, sehingga bisa berpikir. Setelah melihat keadaan dia baru berpikir. Ya, setelah melihat keadaan dia baru berpikir. Seharusnya berpikir dulu baru lihat keadaan. Makanya dibilang menyesal datangnya kemudian, yaitu menyesal datangnya kemudian. Dia nyesal baru dia lihat, ya Allah, ternyata mau nguburin aja saya nggak ngerti. Harus diberi petunjuk oleh burung gagak gali-gali, Pak. Allah Rabbi. Lemah kita, Pak. Kita ini lemah. Apa yang kita punya? Tapi kalau digunakan akal kita dengan baik, digunakan iman kita ini lebih tinggi. Makanya Allah katakan dalam surat Al-A'raf ayat 179 kalau salah ya. Walaqad jara'na li jahannama katsiran minan nar. Sungguh telah banyak manusia ini dikumpulkan pada dia dalam api neraka. Ya. Kenapa manusia punya telinga nggak digunain untuk mendengar ayat-ayat Allah, punya mata tidak melihat tanda kebesaran Allah,
Ya, itu punya hati tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka itu seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih sesat dari binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Dikasih mata, kasih itu, nggak bisa, nggak digunain untuk memahami ayat-ayat Allah, nggak digunain. Ya, sah itu manusia. Ayat terakhirnya saya bacakan, ayat terakhir, ayat 32-nya. Ya. Itu saya ambil ayat pertengahan aja. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Kata Allah, barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa sebab, ya, tanpa orang itu merusak, tanpa orang itu membunuh orang, tanpa orang itu merusak di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a. Orang yang membunuh tadi sama dosanya itu seperti membunuh seluruh manusia yang Allah ciptakan. Berapa miliar manusia. Waman ahyaha, dan barang siapa yang memakmurkan manusia, menghidupkan manusia, memberi kehidupan pada manusia, faka'annama ahyan nasa jami'a. Orang itu sama juga dengan menghidupkan manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini, mensejahterakan seluruh manusia. Itu bahayanya Pak, membunuh Pak. Kalau sekarang kita lihat, Masya Allah, bingung kita, ini negara. Kadang-kadang kita bertanya, saya bertanya, ini negaranya ada hukumnya enggak? Kadang-kadang kita nanya, ini negara ada hukumnya enggak? Lihat begal di mana-mana. Di televisi saya lihat penggerbegan begal. Itu di rumahnya, kontrakan itu digantung celurit, golok, pedang. Itu celurit yang saya bingung, itu 2 meter Pak panjangnya. Itu yang jadi pertanyaan saya, bukan masalah itu. Dia masuk ke rumah itu bawa apa tetangga pada nggak tahu, itu yang maksud saya. Kan punya tetangga, dia bawa 2 meter Pak tinggi itu, kan bawa ke rumahnya kontrakan. Apa tetangganya nggak tahu? Apa polisi nggak ada yang tahu? Apa intel yang disebar nggak ada yang tahu? Apa setelah kejadian baru korban makan korban banyak baru? Ya, saya pernah ngobrol polisi, tapi saya nggak ceritain di sini. Ini kan takutnya di ini, ya? Iya. Apa nggak tahu dia? Semut aja bisa dicari Pak. Wah itu gede kok. Bingung saya kadang-kadang. Akibat judi online, istri polisi bunuh suami yang polisi juga ya. Penegak hukum. Terus apa nggak tahu memang judi online? Lah WA kita aja bisa disadap loh. Masa judi online nggak ada yang tahu? Setelah korban banyak makan korban baru turun. Pencegahannya di mana? Kan harus ada pencegahan. Sebaiknya mencegah. Ingat, kejahatan itu di mana saja ada. Ya, kejahatan di rumah. Dulu anak-anak dicekokin oleh game online. Iya. Ya. Sekarang anak remaja dicekoki dengan judi online. Orang tua dicekoki dengan
pinjaman online. Wah, udah online semua udah. Habis sudah online semua udah. Orang tuanya, anaknya main game online. Terus ini ketangkep judi online. Begitu diperiksa bapaknya pinjaman online. Habis rumah. Tinggal semua. Habis. Habis online semua, Pak. Yang seharusnya memanfaatkan keadaan teknologi yang harus dimanfaatkan malah dibuat kejahatan. Habis. Ya, kalau mau cerita Indonesia panjang, perbaiki ayo. Sama-sama berjuang. Nggak bisa, Pak, ulama berjuang sendirian. Nggak bisa, Pak, habaib berjuang sendirian. Nggak bisa, Pak, pemerintah berjuang sendirian. Kita sama-sama satu bangsa, satu bahasa, sama-sama berjuang mempertahankan Indonesia. Ya, merdeka, Pak, merdeka. Ya, jadi itu Bapak dan hadirin sekalian, ini jadi ketemu karena Habib nggak hadir. Ya, mudah-mudahan ya insya Allah Habib berikutnya akan hadir insya Allah. Kita kangen, Pak. Ya, guru kita, kakaknya itu kan ngajar kita. Ya, ngajar kita di sini. Terus perpanjang silaturahmi. Ilmu jangan sampai putus. Kalau guru kita ngaji di Mesir, guru kita belajar di Yaman, supaya ilmu di Mesir, ilmu di Yaman sampai ke kita, ya kita belajar sama guru kita. Meskipun kita nggak belajar di Yaman, tapi kita belajar dengan guru-guru yang dari Yaman, ya kita belajar sama dia. Jadi gitu biar nggak putus. Silaturahmi nggak putus, hubungan baik nggak putus, jangan. Ya, alhamdulillah beliau punya adik Habib Muhajir, ya? Habib Muhajir bin Ahmad Fadak. Mudah-mudahan Allah sediakan keberkahan buat guru-guru kita, ilmunya kepada kita. Insya Allah kita bacakan Fatihah buat guru-guru kita yang telah mengajar di tempat ini. Ya, mudah-mudahan Allah ampunkan segala kehilapan-kehilapannya, diterima amal ibadahnya. Al-Fatihah.